Pria yang sedang memperbaiki mobil menembak ke arah mobil yang melaju ke arahnya. Astaga! Dan penembak yang berada di atas gunung juga terus menembak. Pria yang sedang menyetir terus diserang. Dan mobil pun kehilangan kendali. Mobil melesat ke kaki gunung dan berhenti. Untungnya Connor yang berada di dalam mobil tidak apa-apa. Ayahnya tahu dia tidak akan selamat. Lalu memberitahu Connor untuk bersembunyi di bawah pohon dan jangan keluar. Dan memberikan kepadanya sebuah bukti. Menyuruhnya berjalan menyusuri sungai menuju kota dan mencari media untuk mengungkapkannya. Keadaan genting Connor hanya bisa menurutinya. Dan ayahnya demi mengalihkan perhatian pembunuh, langsung menginjak gas dengan kencang. Penembak mulai menembak dengan brutal. Mobil pun mulai melesat menuju ke bawah. Akhirnya ayahnya pun pergi meninggalkan anaknya yang masih belasan tahun untuk selamanya. Connor sangat terpukul tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba ada mobil yang lewat saat para pembunuh telah menyelesaikan tugas. Agar tidak meninggalkan jejak, pembunuh langsung menembak wanita yang mengendarai mobil itu. Astaga, sungguh kejam. Ketika pembunuh sedang kabur, di sisi lain, Hannah yang merupakan petugas pemadam kebakaran hutan melihat petir. Ini masalah besar. Agar tidak tersambar petir, dia berlari menuju tali, menggenggam erat tali dan turun ke bawah. Tapi sayangnya karena menggenggam terlalu atas, dia terjatuh ke tanah. Untungnya tubuhnya sudah terlatih pada saat memerankan Tomb Raider. Jadi dia tidak apa-apa. Lalu dia pergi ke sungai kecil untuk membersihkan luka di tangan. Lalu tiba-tiba teringat, beberapa tahun yang lalu saat bertugas ada anak lelaki yang gagal diselamatkannya. Setiap teringat hal itu dia merasa sangat bersalah. Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri mereka terkubur dalam lautan api. Ketika dia sedang sedih memikirkan ingatan yang menyakitkan itu, dia melihat Connor yang sedang berjalan sendiri. Connor yang melihat Hannah langsung berencana pergi. Karena dia ketakutan. Tetapi dia tidak bisa menandingi kaki panjang Hannah. Hannah yang baik hati ingin melihat luka di tubuh Connor. Tetapi malah ditendang oleh Connor. Melihat anak kecil yang tidak tahu diuntung Hannah memberitahunya. Jarak dari sini ke kota 12 mil. Melewati gunung dan padang rumput pasti bisa sampai. Setelah melewati pertimbangan Connor segera membuat keputusan. Lalu mengikuti Hannah pergi ke stasiun observasi. Rupanya Connor mengikuti ayahnya kabur. Ayahnya adalah seorang akuntan forensik. Di saat dia melihat koleganya dihabisi, sang ayah langsung membawa anaknya kabur. Dia menuliskan bukti yang penting. Bersiap dan mencari teman baiknya Ethan. Berniat meminta bantuannya untuk mengungkapkan rahasia yang diketahuinya di depan media. Keesokan harinya, pembunuh dengan cepat mengetahui kabar Connor yang masih hidup. Lalu mereka menyamar sebagai anggota investigasi untuk mencari Connor. Untuk memecah konsentrasi polisi, mereka langsung menghidupkan petasan. Dan membuat kebakaran besar di hutan. Inilah namanya membakar dan membunuh orang. Lalu Ethan yang melihat hutan kebakaran segera memadamkannya. Rupanya pembunuh telah menemukan rumahnya. Tetapi Allison yang merupakan keluarga polisi merasakan ada yang aneh dari mereka. Dan dia dibanting oleh pembunuh. Meski mereka tahu Allison sedang hamil, mereka tetap menggunakan tongkat yang dipanasi untuk memaksanya mengungkapkan keberadaan Connor. Astaga! Wanita hamil ini langsung menyembur wajah pembunuh dengan pelontar api. Seketika mereka kewalahan. Sambil berteriak dia menyembur pembunuh lagi. Lalu segera bangkit dan kabur. Dia mengambil senapan di lantai. Dan menembak pembunuh. Astaga! Dia itu wanita hamil. Pembunuh yang terbaring di lantai juga menembak balik. Untungnya, dia berhasil kabur. Lalu pembunuh yang bersiap pergi melihat Ethan telah pulang. Tetapi Ethan tak menyangka, koleganya yang sedang meminta bantuan ditembak. Dan dia juga langsung ditaklukkan oleh pembunuh yang bersembunyi. Di bawah ancaman pembunuh Ethan hanya bisa mengikuti mereka dan mencari Connor bersama. Sedangkan Hannah dan Connor sedang menuju ke kota untuk mengekspos skandal. Tapi ketika mereka melewati suatu tanah kosong, mereka harus menghadapi cuaca dan petir yang mengerikan. Agar tidak disambar petir, Hannah memberitahu Connor mereka harus pisah dan gantian berlari. Dan dengan cepat melewati tanah kosong ini. Mari kita berbagi sedikit pengetahuan. Ketika di luar menghadapi petir dan tidak ada tempat bersembunyi, berusahalah untuk menunduk dan kurangi kontak dengan tanah. Mereka berdua giliran berlari. Tapi sayangnya, Hannah tidak sempat menghindar dan tersambar.
Lalu mereka beristirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan. Tetapi apa yang tidak terpikirkan oleh mereka pun terjadi. Jalan mereka terhadang oleh kobaran api. Tidak dapat melanjutkan perjalanan, mereka pun kembali ke stasiun observasi dan menanti bantuan. Dan saat itu, Ethan dan pembunuh sampai ke TKP. Ethan yang merupakan seorang polisi dengan cepat menemukan jejak kaki Connor. Dia berencana menutupinya. Tapi gerak-geriknya diketahui oleh pembunuh. Lalu pembunuh menggunakan Allison untuk mengancamnya. Ethan hanya bisa membawa mereka terus mencari Connor. Allison yang sedang hamil memegang senapan dan kembali ke rumah. Dia mengambil ponsel pelacak dan menemukan suaminya sedang menuju stasiun observasi. Dia pun berencana bertemu dengan suaminya. Di antara sepeda motor ATV dan motor, dia memilih kuda putih. Dan kenapa dia memilih kuda ini saya juga tidak mengerti. Lalu setelah mengobati lukanya Hannah, tiba-tiba melihat Ethan yang ditahan oleh pembunuh berjalan kemari. Dia segera menyuruh Connor mengenali wajah pembunuh. Dan benar memang mereka ingin pergi tapi sudah terlambat. Pembunuh sampai di depan stasiun observasi. Demi keselamatan, mereka berdua memutuskan untuk menyuruh Ethan memanjat sendiri. Kalau ada orang bawa dia turun. Kalau tidak ada langsung bakar tempat ini. Astaga, sungguh kejam. Ethan yang tidak berdaya hanya bisa memanjat ke stasiun observasi. Ketika Ethan menemukan Hannah, diam-diam menanyakan, "Kamu punya senjata tidak?" Tetapi gerakan mulutnya diketahui oleh pembunuh yang memanjat pohon. Mereka berdua pun langsung menembak stasiun. Ethan tumbang. Saat-saat genting, Ethan berusaha melindungi Hannah dan Connor untuk memanjat ke belakang rumah. Hannah membawa Connor menggunakan tali dan dengan cepat turun ke bawah. Mereka berdua berhasil lepas dari bahaya. Dan pembunuh yang datang mengejar dihadang oleh suara tembakan. Rupanya Allison sudah sampai. Pembunuh berdiskusi dan memutuskan berpisah. Allison diserang terus dan tidak berkutik. Ketika dia berhenti menembak, Allison yang pemberani segera bangkit dan berhasil menembak pembunuh. Allison yang sedang hamil bersiap menembak mati pembunuh. Tapi pada saat itu dia malah kehabisan peluru. Astaga! Mereka berdua segera mengisi peluru. Ini adalah momen bertanding kecepatan tangan. Dan Allison satu langkah lebih unggul. Sebelum pembunuh menembak dia telah berhasil menghabisi lawan. Pembunuh hanya bisa menembak ke udara. Lalu Allison datang ke stasiun observasi dan menemukan Ethan yang terluka parah. Menghadapi kobaran api yang mengganas, dia memutuskan untuk tinggal dan menemani lelaki yang dicintainya. Meskipun harus terkubur bersama dalam lautan api. Nyawa itu berharga tetapi dia merasa cinta lebih penting. Di sisi lain Hannah dan Connor menyadari mereka sudah tidak ada jalan keluar. Di depan ada api besar, di belakang ada yang mengejar. Momen hidup dan mati. Hannah mengajari Connor teknik menghindari api yang mudah. Dan menyuruhnya berlari menuju sungai kecil sendiri. Dan dia sendiri memilih untuk tinggal dan menarik ulur si pembunuh. Hannah mengeluarkan kapak kecilnya, membuang tasnya dan bersembunyi di belakang pohon. Dan pembunuh yang tertarik perhatiannya oleh tas, juga berhasil diserang diam-diam oleh Hannah. Tapi dia tidak apa-apa. Hannah yang tidak memiliki senjata dan kekuatan terancam dan tidak ada jalan keluar. Dan pada saat itu juga Connor yang pemberani kembali. Di saat pembunuh memutar kepalanya, Hannah segera menyerangnya. Lalu mereka pun saling menyerang. Tapi sayangnya, dikarenakan lawan adalah ahli, mereka berdua pun kalah. Connor berusaha kabur. Dan Hannah dihantam oleh pembunuh. Dia terus menghantam Hannah yang tergeletak di tanah. Untuk mengancam agar Connor keluar. Dan trik ini memang berguna. Connor dengan berani berjalan keluar. Pembunuh meninggalkan Hannah di tanah dan menyuruh Connor kembali. Dia mengeluarkan pisau dan bersiap membunuh Connor. Tetapi dia tidak menyangka, dia melupakan keberadaan Hannah. Hannah menebas punggung pembunuh. Dan terus menebasnya dengan brutal sampai tumbang. Dan pada serangan terakhir, kobaran api semakin besar. Dia memutuskan untuk membiarkan orang yang hampir mati ini dilahap oleh api. Mereka pun segera kabur. Dan pembunuh pun dilahap oleh kobaran api. Api semakin besar. Ethan dan Allison yang sedang menghadapi kobaran api, saling mengutarakan isi hati, dan memakai alat pelindung. Lalu kedua tangan saling berpegangan erat. Dan mereka saling menemani. Hannah membawa Connor melompat masuk ke sungai kecil di samping. Lalu saling berpegangan tangan dan bersembunyi di bawah air. Setelah api padam semuanya pun terbakar habis.
Tetapi mereka selamat, dan Allison juga berhasil selamat. Tapi yang disayangkan adalah Ethan meninggal. Di akhir film, Hannah dan Connor berhasil mencari media. Connor yang sebatang kara akhirnya tinggal bersama Hannah. Inilah film thriller terbaru. Ingat, kalau ada api carilah sumber air. Ikuti saya Lao Liu untuk melihat lebih banyak film yang menarik.